Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini aku bikin Japanese cheesecake dan ini versi mini 10 cm. Resepnya sama seperti Japanese cheesecake sebelumnya. Langsung saja kita mulai yuk. Pertama kita siapkan loyang ukuran 10 cm dan kita alasi dengan baking paper, bawahnya saya pakai kertas bakpao ya. Kita siapkan cream cheese, karena saya bikin 2 resep jadi saya pakai 300 gram. Satu resep menghasilkan 12 loyang, jadi kalian cukup bikin satu resep saja. Di sini saya juga pakai susu segar. Susu segar kalian pakai 150 gram sama jumlahnya dengan cream cheese. Dan kita akan tambahkan dengan mentega. Untuk berapa gram yang saya pakai saya akan tulis di samping kiri atas atau di box deskripsi. Kita akan cairkan di atas panci berisi air panas sampai cream cheese-nya ini cair. Cream cheese ini agak sedikit sulit untuk cair ya teman-teman. Kalau seandainya saya bikin lagi, kemungkinan cream cheese-nya saya akan mixer dulu sampai sudah halus, sudah creamy, baru saya campurkan dengan susu, mentega dan saya panaskan. Masih dalam keadaan hangat, kita tuang terigu dan maizena. Kita aduk sampai tercampur menjadi rata. Kita juga perlu telur dan untuk di sini kita pakai kuning telurnya saja. Cara pisahinnya saya seperti ini, ternyata gampangnya pakai sendok, asal telurnya tuh masih segar, hasilnya kuning telurnya itu tidak akan pecah. Kalian bisa tuang satu-satu telurnya atau semuanya juga tidak masalah. Langsung saja kita aduk sampai tercampur menjadi rata. Bila masih ada yang bergerindil, kejunya tidak masalah karena nanti kita akan saringnya. Kita perlu juga tambahkan dengan sedikit vanilla ekstrak. Kita sisihkan dulu, sekarang kita akan bikin meringue. Putih telur sama jumlahnya dengan kuning telur yang kita pakai, kita tambahkan dengan garam dan juga perasan jeruk nipis. Ini kita akan mixer dengan kecepatan tinggi hingga menjadi mengembang sempurna, busanya sudah halus-halus. Untuk berapa lama waktu mixer tergantung dari berapa banyak yang kalian pakai putih telurnya dan juga tergantung dari kecepatan mixer kalian masing-masing. Setelah mengembang sempurna, kita tambahkan dengan gula pasir. Kalian bisa campurkan bertahap, bisa juga langsung semuanya, tidak masalah. Kita akan mixer kembali sampai medium stiff peak. Jadi sudah kaku berjejak, tetapi tidak hancur ya. Adonan harus halus, mulus, mengkilap meringuenya ini. Penting kalian tahu medium stiff peak itu seperti apa. Jadi sudah kaku, sudah lancip ujungnya, tetapi ujungnya masih nekuk ya, dan adonannya tidak pecah. Putih telurnya ini halus mengkilap. Langsung saja kita akan masukkan adonan kuning telur. Dan ini kita akan saring karena kejunya itu kan masih banyak yang bergerindil. Bikin Japanese cheesecake ini gampang sekali teman-teman. Yang penting kalian panggang dengan waktu yang cukup dan putih telurnya ini, meringuenya harus bagus. Kita aduk balik saja dengan spatula ataupun dengan whisker. Bila hanya dengan whisker nanti hasilnya kurang rapi. Jadi kita harus aduk balik lagi dengan spatula. Sampai adonannya ini warnanya sudah satu ya. Tidak ada yang kuning, tidak ada yang putih.
Untuk loyang, bagian bawah dan bagian samping harus dikasih baking paper. Kita akan tuang ke dalam loyang masing-masing 70 gram. Dan kalau sudah, kita harus ketuk-ketuk agar rata atasnya. Kita akan panggang dengan sistem Bain Marie. Jadi kita kasih air panas di bawah loyang. Dan ini saya akan panggang langsung 2 tray karena oven saya besar ya. Jadi saya bikin 2 resep, langsung 2 resep saya panggang. Kurang lebih seperti ini teman-teman, karena ini berat dan ada air panasnya, jadi saya tidak bisa sambil video sambil masukin ya. Dan ini setelah 25 menit bagian paling atas kita puter karena pasti suhunya ada yang nggak rata ya. Dan nanti setelah 30 menit bagian atas kita turunin ke bawah, yang bawah naikin ke atas. Masing-masing harus kita panggang minimal 60 menit. Kalaupun lebih bisa 70 menit ya teman-teman. Jadi nanti tergantung dari oven kalian masing-masing. Oven kecil juga tetap bisa dipanggang dengan 2 baris seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Panas-panas ini nanti langsung kita keluarkan. Kita hentakan dulu 1 kali, lalu kita keluarkan dari loyang dan kita buka baking papernya. Penting untuk kita buka pinggirnya dan bawahnya ya. Ini saya tidak ada videonya, tetapi ini saya harus buka bawahnya. Karena kalau kalian gak buka nanti dia akan lembab. Bikin kue apapun itu teman-teman, kita harus sering-sering latihan, sering-sering bikin. Pertama bikin akan kurang cantik hasilnya mungkin ya, tapi setelah beberapa kali bikin akan bagus hasilnya. Ini yang saya udah bikin beberapa kali, atasnya juga coklat sempurna, dan yang ini belum terlalu coklat, sudah saya angkat, hasilnya sedikit keriput. Walaupun dengan resep yang sama, tapi kalau cara kalian bikin dan cara kalian oven berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Jadi bukan salah di resep, tapi salah di pengerjaan. Kalian lihat yang saya bikin pun ada yang keriput, ada yang tidak keriput. Jadi itu human error ya teman-teman. Perlu latihan lebih banyak agar hasilnya sempurna. Agar lebih cantik, saya pakai hot stamp seperti ini. Panaskan hot stamp 1 menit. Setelah 1 menit baru kalian cetak di kue. Kalian tekan sedikit saja, maka dia hasilnya akan cantik. Dan untuk urusan mencetak ini pun perlu latihan teman-teman. Setelah beberapa kali cetak, baru kita akan bisa menghasilkan cetakan yang bagus dan cantik. Kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Selesai sudah video kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.